Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاتقوا الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puja puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita segala macam nikmat-nikmatnya. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih mampu melaksanakan salah satu kewajiban di antara kewajiban kaum muslimin, yaitu salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini insyaallah taala. Dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, serta kepada para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Jamaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara syarat yang 7 yang dengannya seseorang dibebankan kewajiban sholat Jumat berjamaah adalah az-zukuriyah, yaitu berjenis kelamin laki-laki. Maka dapat kita pastikan bahwa jemaah sedang Jumat yang hadir pada siang hari ini adalah seorang ayah atau seseorang yang akan menjadi seorang ayah di masa yang akan datang. Maka satu rasa yang sama-sama kita miliki sebagai seorang ayah, satu rasa yang sama-sama tertanam pada diri kita sebagai seorang ayah, satu rasa yang sama-sama kita rasakan sebagai seorang ayah, bahwa setiap ayah pasti menginginkan agar anak-anaknya tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bahwa setiap ayah pasti menginginkan agar anak-anaknya tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahwa setiap ayah pasti menginginkan agar anak-anaknya tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Bahwa setiap ayah pasti menginginkan agar anak-anaknya kelak nanti di akhirat selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Keinginan-keinginan tersebut bukanlah hanya sebuah angan-angan semata, akan tetapi hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab yang Allah bebankan kepada setiap kepala rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai sekalian orang-orang yang merasa dirinya punya iman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Lalu bagaimana cara kita menjaga keluarga kita dari api neraka? Sahabat yang mulia Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau berkata, "Adibuhum wa alimuhumul khair."
didiklah mereka dan ajarkanlah mereka kebaikan. Oleh karena itulah Nabi SAW memerintahkan setiap kepala rumah tangga, memerintahkan setiap ayah, memerintahkan setiap orang tua untuk mendidik, mengajarkan anaknya sholat 5 waktu sejak masih kecil. Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat 5 waktu ketika mereka menginjak usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat 5 waktu ketika mereka menginjak usia 10 tahun. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala mengkiaskan puasa di bulan Ramadan dengan sholat 5 waktu. Maka mereka, para ulama mengatakan wajib bagi setiap kepala rumah tangga, wajib bagi setiap orang tua untuk mendidik, mengajarkan anak-anaknya puasa di bulan Ramadan ketika mereka menginjak usia 7 tahun. Dan wajib bagi setiap orang tua untuk memukul anaknya ketika mereka meninggalkan puasa di bulan Ramadan ketika mereka menginjak usia 10 tahun. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Anak-anak yang Allah berikan kepada kita, anak-anak yang Allah anugerahkan pada diri kita, anak-anak yang Allah titipkan pada kita, mereka itu bukanlah hewan ternak yang hanya butuh tempat tinggal, makan dan minum. Justru mereka jauh lebih butuh terhadap ilmu agama yang kita ajarkan, kita didikkan kepada mereka. Karena kalaulah anak-anak kita tumbuh tanpa makan dan minum, maka kemungkinan terburuk yang akan mereka dapatkan hanyalah sebuah kematian yang setiap orang pasti akan merasakannya. Akan tetapi kalaulah anak-anak kita tumbuh dewasa tanpa ilmu agama yang kita ajarkan, kita didikkan kepada mereka, maka mereka akan tumbuh dewasa dalam kelinglungan untuk apa mereka hidup. Maka mereka akan tumbuh dewasa disetir oleh hawa nafsunya. Mereka akan tumbuh dewasa disetir oleh sosial media. Mereka dan kemungkinan terburuk yang akan mereka dapatkan adalah kekekalan di dalam api nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Karena orang tua yang mana yang tega putranya tumbuh dewasa menjadi pecandu miras? Orang tua yang mana yang rela putranya tumbuh dewasa menjadi pecandu narkoba? Orang tua yang mana yang tega putrinya tumbuh dewasa tanpa rasa malu? Orang tua yang mana yang tega putrinya tumbuh dewasa lalu kehormatannya diambil oleh seorang pacarnya? Orang tua yang mana yang rela putra-putrinya tumbuh dewasa menjadi pelaku maksiat zina? Orang tua yang mana yang rela melihat putra-putrinya nanti di akhirat disiksa di dalam api nerakanya Allah? Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka jangan pernah salahkan mereka tidak pernah mau melaksanakan salat 5 waktu kalau kita tidak pernah mendidik dan mengajarkan mereka untuk melaksanakan salat 5 waktu. Jangan pernah nuntut dari mereka bakti mereka untuk kita kalau kita tidak pernah memperlihatkan kepada mereka bakti kita kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah berharap mereka mendoakan kita ketika kita sudah mati kalau kita tidak pernah mendoakan untuk kedua orang tua kita yang telah mati. Maka betullah perkataan seorang pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dan juga perkataan pepatah seorang Arab yang berkata, kama tadinu tudan, sebagaimana kalian hidup seperti itulah kalian akan dibalas. Dan juga Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah ia pimpin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin an-nabi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fattaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya ilmu agama yang kita ajarkan dan kita didikkan kepada anak-anak kita, maka ketahuilah bahwa tidak ada satu ilmu pun yang diajarkan oleh seorang pengajar kecuali sang pengajar tersebut sudah menguasai ilmu yang diajarkan tersebut. Dan hal tersebut sudah menjadi kaidah kehidupan bahwa faqidu syai' la yu'tih. Orang yang tidak punya bagaimana bisa memberi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wahzim a'da'ahum a'da'ad din. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.